Jadi ada muatan-muatan sastra dalam lisannya Fajar Sad Boy. Tidak hanya itu, Fajar juga dia bisa mengekspresikan apa yang diucapkannya itu dengan ekspresi yang totalitas. Ya, kalau saya melihat beliau di televisi itu atau di media sosial, ya sudah seperti gaya Zainuddin dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Apa kabar para sahabat subscriber semua? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sahabat semua, saya ingin membahas satu topik yang sangat menarik akhir-akhir ini. Apa itu? Tentang sosok remaja yang fenomenal dan viral dan menjadi hiburan tersendiri bagi kita yang menontonnya, terutama di media sosial, TikTok, Instagram, dan ya diundang di sejumlah stasiun televisi nasional gara-gara hanya persoalan asmara, ya, hanya ditolak cintanya oleh pacarnya, kemudian dia menangis, lalu divideokan oleh temannya, lalu video itu viral. Namun saya tidak akan membahas siapa tokoh ini, ya, tapi yang menjadi daya tarik bagi saya adalah ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, berupa quotes-quotes, menjadi kutipan-kutipan yang menarik dari sosok ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Fajar Set Boy? Ya, Fajar Set Boy, remaja fenomenal ya, asal Gorontalo, kelahiran tahun 2007. Beliau bernama lengkap Fajar Labajo ya. Dan di media sosial kita lihat bagaimana beliau mengeluarkan banyak sekali narasi-narasi, ucapan-ucapan yang memiliki pesan mendalam walaupun itu persoalan-persoalan cinta ya. Nah, pada video ini saya akan mengutip beberapa ucapan Fajar Sad Boy. Beberapa di antaranya menarik perhatian saya ya. Misalnya, orang yang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang. Wah, luar biasa ya, yang berjuang kalah dengan yang beruang. Dan ini fakta ya, fakta seringkali kita kita melihat fenomena itu ya, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, tapi usahanya sering sekali gagal, digagalkan karena ada seseorang lain yang beruang. Nah, ini tantangan bagi mereka yang sedang menemukan jati dirinya, ya, walaupun seusia Fajar Sad Boy, belum seharusnya untuk mengenal persoalan cinta ya, sebaiknya sekolah dulu tinggi-tinggi. Tapi dunia hari ini kita melihat banyak sekali remaja-remaja seusia dia yang sudah memulai pacaran ya. Nah, tapi ucapan Fajar ini menjadi renungan bagi kita bahwa eh, fakta, fenomena ya, orang yang berjuang sering kali kalah dengan orang yang beruang ya. Nah, kemudian yang kedua, hubungan LDR itu ibarat hotspot dan wifi. Kalau dekat dia tersambung, jauh dia akan mencari perangkat lain. Waduh, pedih ini. Hubungan LDR ya, hubungan jarak jauh. Nah, ini ujian juga bagi pasangan-pasangan sah yang LDR ya, yang berjauhan. Kalau tidak berhati-hati ya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, eh, tidak menjaga kesetiaan dan lain sebagainya. Nah, Fajar Sad Boy mengilustrasikan hubungan LDR itu dengan hotspot dan wifi. Kalau dekat dia tersambung, jauh dia akan mencari perangkat lain. Nah, itu ujian ya kalau seandainya tidak menjaga kesetiaan. Nah, kemudian ada kutipan lain dari Fajar Sad Boy yang menarik saya kira. Saya punya perjuangan kalah dengan laki-laki glowing, sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya membeli pancing. Wah, kutipan ini syarat dengan kata-kata yang berrima, ya, berbunyi
akhiran ing-ing ya, rimanya dan menarik saya kira. Ada glowing, smoking, king, pancing. Nah, jadi sad boy ini saya menduga dia seorang pembaca buku, terutama puisi. Ya, barangkali dia menyukai puisi, banyak bacaan-bacaannya, atau juga dia seorang penonton film yang fanatik. Nah, bisa saja dia nonton film-film Korea, India, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dia pembaca puisi, suka membaca puisi, membaca narasi-narasi romantis, kutipan-kutipan tokoh dan lain sebagainya sehingga terpatri erat dalam ucapan-ucapannya. Jadi ada muatan-muatan sastra dalam lisannya Fajar Sad Boy. Tidak hanya itu, Fajar juga dia bisa mengekspresikan apa yang diucapkannya itu dengan ekspresi yang totalitas. Ya, kalau saya melihat beliau di televisi itu atau di media sosial, ya sudah seperti gaya Zainuddin dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang novelnya Buya Hamka itu ya, ekspresinya, gestur tubuhnya, bagaimana dia berbicara, mimik wajahnya dengan ekspresi wajah yang sedih, begitu menghayati sekali Fajar dalam memerankan perannya di media sosial dan televisi yang kita tonton hari ini. Nah, kemudian ada lagi kutipannya, jomblo itu seperti tiang bendera, tidak banyak yang suka, tapi banyak yang menghormati. Ya, jomblo diibaratkan seperti tiang bendera. Kenapa begitu? Fajar, ya barangkali karena tiang bendera itu hanya tunggal satu, kemudian di saat dinaikkan, dihormati, diturunkan, dihormati. Jadi kiasannya menarik juga ya, jomblo, ya para jombloan dan jomblowati, Anda ibarat tiang bendera. Banyak yang hormat, apalagi kalau Anda teguh dengan kejombloan, kemandirian, ya sudah berusaha, bekerja, dan lain sebagainya. Anda tidak terburu-buru untuk menemukan pasangan, tapi dari kejombloan itu Anda menjadi orang yang sukses lewat karya-karya Anda. Keren tuh, Fajar. Nah, kemudian ada lagi kutipan beliau, ya. Jika kamu mengalami kebosanan, mengapa aku yang kau tinggalkan? Waduh, ini juga dalam sekali. Kadang dalam hubungan antara satu dan dua orang, ya, ketika sudah diimpit oleh kebosanan, tidak ada suasana yang baru, akhirnya di antara mereka saling meninggalkan. Kalau sudah saling meninggalkan, artinya sudah selesailah soal kesetiaan di situ. Kemudian eh, ya barangkali akan mencari simpang jalan masing-masing. Wow, berat sekali. Nah, kemudian ini banyak sekali kutipan-kutipan Fajar Setboy yang saya baca, saya dengarkan, dan saya catat dalam catatan saya, ya. Dan semuanya inspiratif, mengandung muatan-muatan sastra. Nah, salah satunya di antara yang lain, ya, cinta tak selamanya indah, tapi saya punya perjuangan untuk dihargai. Nah, jadi para pencari-pencari cinta ini ya hargailah orang-orang yang berjuang untukmu, ya, karena cinta itu tidak selamanya indah, pasti akan selalu ada masalah, pasti akan selalu ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan bersama. Kalau tidak sabar, ya tentu saja ujungnya yang akan terjadi adalah pertengkaran. Kalau dia sudah berumah tangga, terjadi perceraian dan lain sebagainya. Yang menjadi korban bukan saja orangnya, tapi juga bisa saja pihak-pihak lain, keluarga, anak dan lain sebagainya, yang itu menyebabkan eh, asmara, cinta menjadi retak dan tidak utuh lagi. Kalau sudah retak, ya retak disatukan tentu tidak menjadi benda yang menarik, tidak menjadi sesuatu yang menarik lagi. Nah, Fajar Sad Boy adalah anak muda remaja yang fenomenal hari ini, yang bukan saja kita saksikan sebagai sebuah tontonan hiburan, ya, tapi tentu dari apa yang dia ucapkan itu bisa dikutip pungut menjadi bahan renungan. Dari muatan-muatan sastra dalam ucapannya itu bisa menjadi iktibar, ya, pelajaran dalam hidup tentu bagi orang-orang yang memahami, mengerti, dan tentu mengutip itu sebagai yang bisa dijadikan pelajaran. Nah, tentu saja tentu kita berharap
Fajar Sad Boy tidak terus menerus hidup dalam kegalauan, walaupun dia hari ini sudah berada di titik puncak karir dalam tanda petik ya, karena sudah diundang sana kemari di stasiun televisi, barangkali menerima banyak honor dari aktivitas itu. Dan tentu saja karena dia usia masih remaja, kita berharap kepada televisi-televisi kita tidak berlebihan mengeksploitasi seorang Fajar Sad Boy. Karena hakikatnya televisi tentu memberikan tontonan yang layak, dan ya karena kelayakan tentu menjadi tuntunan. Kalau tidak berhati-hati ya sudah, nanti yang tontonan menjadi tuntunan, yang tuntunan menjadi tontonan. Selamat untuk kesuksesan Fajar Sad Boy dalam kata-kata ya, dalam kata-kata. Saya tidak membahas persoalan penolakan cintanya, tapi capaian dari kata-katanya yang bermuatan sastra. Mudah-mudahan suatu hari nanti Fajar Sad Boy kalau dia menulis, dia akan menjadi sastrawan yang hebat, luar biasa. Jangan lupa teman-teman untuk terus pantengin ya, tonton kanal ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memesan membeli novel Rumah di Tengah Sawah Balai Pustaka. Dan yang belum mendapatkan novel itu silakan mencari di marketplace ataupun mengunjungi toko buku online Balai Pustaka. Sampai bertemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.